Oke, hari ini kita bicara politik identitas. Demokrasi Indonesia mengalami degradasi atau rusak dah demokrasi Indonesia. Kenapa? Banyak orang hari ini selalu meneriakan politik identitas, politik keturunan. Nah, itu demokrasi yang tidak sehat sebenarnya. Jadi jujur saja saya ini pendukung Anies Baswedan. Saya dukung Anies Baswedan karena saya punya alasan-alasan tertentu. Begitupun teman-teman, dukun Ganjar tentu punya alasan. Dukun Prabowo tentu punya alasan. Tapi jangan kita saling mengklaim siapa yang paling benar. Kita ini manusia, bos. Nah, hari ini orang selalu teriakan. Kalau di video-video saya itu orang teriakan, oh Anies Baswedan di Jakarta saja pimpinnya, ibu kota Jakarta saja belum beres. Banyak program yang dia tidak menjalankan. Bahkan menentukan program yang salah. Oke, kita maklumi saja. Karena begitulah pemerintah. Ya kan? Dia menjabat hanya 1 periode. Kan begitu. Kita harus bedakan mana politik dinasti sama mana politik demokrasi. Kalau politik dinasti lalu dia tidak menjalankan semua programnya, kalian klaim itu wajar. Karena politik dinasti itu dia menjabat seumur hidup sampai dia mati baru diganti. Tapi ini kan di DKI Jakarta kan politik demokrasi. Selama 5 tahun 1 periode dia bekerja sesuai dengan kapasitasnya saja. Ya kan begitu. Nah begitupun Ganjar. Ganjar selama 2 periode atau 10 tahun di Jawa Tengah. Ya dia juga menjalankan program-program yang memang urgent. Kan begitu. Dua-duanya punya kapasitas. Kan begitu. Mereka berdua ini bukanlah Tuhan. Atau Anies Baswedan ini bukanlah Tuhan yang hanya kun fayakun. Jakarta, ibu kota Jakarta jadi Dubai. Jadi Los Angeles di Amerika. Jadi Kuwait. Kan gak mungkin. Atau Anies Baswedan ini bukanlah Nabi Sulaiman yang memindahkan istana Ratu Balkis ke tempatnya dia hanya dalam kedipan mata. Mereka itu manusia biasa yang memang bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Ganjar Pranowo memimpin 2 periode, ya kan? Ya dia menjalankan beberapa program yang memang sudah dinikmati oleh masyarakat. Anies Baswedan pun begitu. Dia menjabat 1 periode di DKI Jakarta. Ya dia menjalankan beberapa program yang memang sudah dinikmati oleh masyarakat. Dua-duanya punya prestasi, kan begitu. Artinya mari kita berdialektika terkait dengan demokrasi ini secara akal sehat saja. Kita bertengkar pemikiran saja. Alasan kamu apa dukun Ganjar? Alasan kamu apa dukun Prabowo? Alasan kamu apa dukun Anies Baswedan? Mari kita ciptakan demokrasi yang sehat saja. Kalian bilang mereka nggak jelas programnya di DKI Jakarta. Anies mimpin Jakarta masih amburadul. Anies mimpin Jakarta nggak sesuai dengan programnya. Loh, kenyataannya kan Jakarta banyak masyarakat yang menikmati program yang dibuat oleh Anies Baswedan. Saya 5 tahun tinggal di Jakarta dan saya melihat itu ada sedikit perubahan. Bukan saja Anies yang menciptakan perubahan. Semua pemimpin pasti menciptakan perubahan. Tapi perubahan itu mereka ciptakan sesuai dengan kapasitas mereka. Kalau kalian bilang seperti itu, saya juga berani bilang dong. Ya kan? Kalian pimpin rumah tangga kalian sendiri saja masih amburadul. Ada yang istri berantem sama suaminya, anaknya berantem sama ayahnya. Kan begitu. Kalian pimpin rumah tangga kalian saja masih amburadul. Kalian mengklaim orang lain yang memimpin 1 provinsi atau 1 ibu kota. Jadi kalian harus sadar diri. Artinya mari kita berpolitik secara akal sehat. Mari kita menciptakan demokrasi yang ramah tamah saja. Jangan kita mengklaim si ini yang paling benar, si ini yang paling benar, si ini yang paling bagus pemerintah. Jangan. Semua pemimpin punya kekurangan dan kelebihan. Jujur saya pendukung Anies Baswedan. Saya pilih dia karena memang saya punya alasan tertentu kenapa saya pilih dia. Begitupun teman-teman yang lainnya. Jangan kita mengklaim, oh program Anies Baswedan di DKI Jakarta begini-begini. Lah kalian sendiri pimpin rumah tangga kalian saja masih belum beres. Ya kan? Sampai-sampai ada istri yang selingkuh dari suaminya, suami selingkuh dari istrinya. Itu apakah kalian berhasil? Pimpin rumah tangga sendiri saja masih ngos-ngosan. Sudah mengkomentari orang yang memimpin 1 ibu kota atau 1 provinsi. Paham itu baik-baik. Dan mari kita berdemokrasi secara baik dan benar. Mari kita ciptakan politik kita di Indonesia ini dengan ramah tamah, dengan senyum. Karena kita bertengkar seperti ini, suatu saat salah satu dari antara mereka bertiga ini menang, mereka nanti saling peluk-pelukan, saling maaf-maafkan,
mereka enggak menyimpan dendam dalam berpolitik, lah kita masyarakat masih simpan dendam, masih simpan sentimen. Kan begitu. Jadi kita berpikir secara rasional aja. Kalau kita berpolitik, mari kita berpolitik secara baik dan benar. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.